balik lagi di video channel Clinomic. Hari ini aku mau kasih lihat video full tour dari Mini Responsible House karena aku baru nyadar kalau ternyata kita belum pernah bikin video tour yang ada di video channelnya si Clinomic ini. Nah, dulu-dulu kita sih pernah bikin satu video tentang Mini Responsible House, tapi waktu itu rumahnya belum jadi, dan karena kita sekarang udah hampir 6-7 bulan tinggal di sini, jadi aku pengen kasih lihat ke kalian full tour dari rumah Mini Responsible House. Yuk! Oke, jadi ini rumah Mini Responsible House itu kita dibilang mini karena ukurannya tuh kecil. Jadi lebarnya tuh cuma 4,5 meter dan tanahnya ke sana tuh 11 meter. Tapi ukuran luas area bangunannya itu cuma 4,5 kali 8 meter. Ini tuh sebenarnya ada 3 kamar total di rumah ini. Ini adalah harusnya kalau by design jadi master bedroom. Tapi karena anak-anakku masih kecil, jadi aku sama Aldi sekarang tidurnya di atas. Terus kamar ini tuh jadi ruang kerja kita sehari-hari. Ini masuk yuk. Nah, one thing that I really like, kalau misalnya teman-teman lihat si kayu, lantai kayunya ini, kayu recycle. Jadi semua kayu-kayu yang ada di rumah ini semuanya dari kayu daur ulang gitu. Jadi kayak sisa-sisa produksi pabrikan gitu deh. Mungkin sebelum masuk ke area ruang kerja, aku mau kasih lihat satu section di sini. Ini jarang banget dikasih lihat kalau misal aku lagi IG live atau house tour sama teman-teman di komunitas. Nah, ini lihat sini. Ini adalah area buat cuci baju. Jadi mesin cuci kita ditaruh di sini. Nah, ini juga tadi kayu recycle yang aku bilang. Semua furniture di Clinomic tuh kayak begini, dibikinnya dari kayu-kayu recycle gitu. Nah, terus di sini ada satu kamar mandi. Terus gelap ya? Ya, di sini ada kamar mandi. Terus ini sebenarnya bisa jadi gudang, tapi sekarang ini jadi tempat tinggalnya terapis aku yang ngajarin anak aku sehari-hari. Masuk ke ruang kerja. Nah, ini adalah kantor aku sama Aldi sehari-hari. Jadi aku di sini, terus ini Aldi. Sehari-hari sih sebenarnya lumayan terang kan sebenarnya di sini. Jadi kita kerja lumayan nyaman. Terus ini mejanya tuh sebenarnya meja ini tuh kayu bekas sisa produksi si rumah ini. Jadi sisa dari si kayu-kayu yang recycle tadi, bekas furniture, yang kayu-kayu untuk dipakai untuk furniture. Nah, itu ada sisa. Terus aku minta dibikinin jadi meja kerja kayak gini. Nah, ini tuh meja kerjanya kan lumayan tinggi, jadi bisa buat standing desk gitu. Tapi sebenarnya awalnya desainnya tuh nggak kayak gitu. Desainnya tuh sebenarnya emang buat meja biasa aja. Tapi ternyata ukuran, aku tuh punya bekas lemari buku bekas gitu dari rumah lama. Terus aku pengen dibikinin kayak meja gitu di atasnya pakai si rak buku ini. Karena sayang, menurut aku masih bisa dipakai. Terus ya udah, ternyata tingginya nanggung. Jadi kayak udah akhirnya aku tambahin si kotak ini pas banget karena masih ternyata punya banyak sisa kotak-kotak kayak gini. Jadilah kita pakai buat si meja kerja ini gitu. Jadi kita tinggal beli si kursi ini dari IKEA. Semua barang-barang yang ada di sini juga semuanya kita bawa dari rumah lama sih. Nggak ada yang kita specifically beli baru. Ini juga kayak besek-besek ini tuh besek-besek aku ambil dari kantor. Dulu kantor ada makan siang bareng. Terus makanannya itu dibawa pakai si besek-besek ini, terus aku kumpulin. Ya udah, aku jadi tempat storage kayak gini. Dan ini juga warnanya beda karena yang satu baru dicat, dan ini juga dari rumah lamaku gitu. Jadi kayak ya intinya sih kita hampir semua di sini tuh nggak ada barang baru karena kita pengen pakai barang yang udah ada dari rumah yang lama gitu. Nah, terus di sini, nah ini temboknya tuh juga temboknya semen expose. Kalau teman-teman lihat di rumah Mini Responsible House tuh banyak banget tembok-tembok expose kayak gini. Karena emang ya kayak estetiknya si arsitek kita ya, dan minimalis juga gitu karena nggak perlu dicat dan sebagainya gitu. Terus satu feature di Mini Responsible House ini yang kita juga sering mention adalah si ceilingnya tuh pendek, jadi cuma 2,1 meter dari atas sampai bawah gitu. Karena modul rumah ini kan minimalis, jadi kayak dengan
compact, desain yang compact. Si AC-nya itu juga hemat karena nggak perlu PK yang tinggi-tinggi banget supaya bisa ruangannya dingin gitu. Terus kalau misalnya ditanya panas apa nggak, sebenarnya sih enggak, karena tadi kan ini tuh geser kaca ya, kayak gini juga nih. Pintu gesernya depan sama belakang, ini tuh geser dan bisa dibuka kayak gini. Jadi sih sebenarnya kalau sehari-hari lumayan nyaman sih, nggak terlalu panas-panas banget. Dan kalau misalnya sore-sore pakai AC ya udah pakai AC gitu. Tapi kalau misalnya pagi-pagi atau sore-sore gitu sih sebenarnya masih lumayan oke lah, nggak pakai AC juga gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berasa pengap-pengap atau sumpek atau gimana sih, karena ya full kaca, terus pintunya bisa dibuka gitu. Nah terus ini ada satu kamar mandi di sini. Karena memang awalnya desainnya sebagai master bedroom ya, jadi ini ada satu kamar mandi di bawah yang bisa kita pakai gitu. Rencananya sih kalau anak-anak udah gede ya kita bakal tidurnya di sini di bawah. Oke, jadi itu di lantai 1. Sekarang kita mau ke lantai 2. Oh ya, sebelum kita naik ke lantai 2, aku mau kasih lihat dulu. Ini adalah proses pengelolaan grey water yang ada di Mini Small House. Kita udah pernah bikin video khusus yang ngebahas feature air di YouTube Clinomy. Kamu bisa lihat di video di situ. Nah, ini di sini kan ada tanaman-tanaman nih. Rencananya kita juga mau mengupgrade area ini untuk nambahin tanaman-tanaman pangan bareng kolaborasikan dengan Kebun Kumara. Jadi tungguin ya. Yuk sekarang ke atas. Oke, sekarang ini kita udah di lantai 2. Jadi ini sebenarnya tangga untuk servis ke atas. Jadi kalau di atas itu kan ada solar panel, atau misalnya mau benerin pompa di atas, atau mau ngecek toren kita, ini nanti lewat sini. Terus kalau di sini kalian lihat ada pipa-pipa. Jadi semua air AC yang keluar dari sini pun juga sebenarnya masuk ke tangki pengelolaan sisa air bekas kita di sini. Kok ya, anything about water in this house kita benar-benar perhatiin banget sampai kayak si air yang keluar dari AC tersebut, karena sebenarnya itu masih bisa diolah lagi untuk akhirnya dicampur sama proses grey water recycler kita di sini. Yuk sekarang kita masuk ke ruang keluarga kita. Oke, ini ruang keluarga kita. Jadi kalau misalnya sehari-hari pun juga ini kita nggak pakai lampu sama sekali, masih berasa lumayan terang kan, dan kita juga kalau di sini kayaknya sih baru nyalain lampu sekitar maghrib lah ya. Dan ini suasana jam berapa nih sekarang? Jam 9, jam 10 pagi. Dan ini the legendary my DIY sofa yang aku bikin dari 2 single beds yang ditumpuk, dan aku pakein cover si sofa cover yang bisa dibeli online. Terus ini juga si lemari TV ini tuh juga bikinnya juga dari sisa sih sebenarnya, kayu-kayu sisa, dan dari lemari yang dulu pernah ada di rumahku yang lama. Terus aku minta di-upgrade, jadilah si lemari TV ini gitu. Terus karena anak-anakku masih banyak mainannya, jadi kita beli kayak semacam rotan-rotan gini deh buat naro-naro. Nggak terlalu rapi sih, tapi ya sudahlah ya. Ini juga ada pintu keluar yang bisa langsung keluar ke depan gitu. Terus ini dapur. Nah, waktu pertama kali ngedesain rumah ini, aku tuh udah bilang sama arsitek kita kalau area di lantai 2 ini will be the most important area of this house, karena emang ini bener-bener kayak central of our life lah. Jadi kayak most of kegiatan tuh pasti akan dilakukan di sini. Jadi kayak I want this place to be so-called perfect lah, kayak in my own versions ya, karena ini area yang paling penting banget gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, lantainya itu juga lantai kayu recycle yang tadi aku sempat cerita di bawah. Terus dapurnya ini juga kitchen island-nya berfungsi sekaligus sebagai meja makan gitu, karena emang space-nya kan terbatas ya. Jadi aku pengen si kitchen island ini sekalian berfungsi sebagai meja makan juga gitu. Nah, aku lebih senang sih dengan konsep kayak gini karena storage-nya bisa jadi maksimal. Kayak di sini nih, di bawah sini tuh bisa jadi full storage semua.
Terus kalau misalnya madep ke sini. Nah, di sini tuh ada tempat penyimpanan pilah-pilah sampah kita yang biasanya nanti akhir bulan akan aku pilah lebih lanjut. Tapi biasanya pokoknya kita kalau milah-milah sampah taruh di sini. Terus di sini ada tempat si komposter sementara kita. Ini udah penuh sih. Jadi karena ini udah akhir pekan, jadi si tempat sementara ini kan udah penuh. Jadi minggu ini tugasnya Aldi untuk ngurusin kompos di luar. Jadi nanti ini kalau udah penuh dibawa keluar ke tempat komposter kita. So this is basically our kitchen. Itu juga storage-nya di atas sudah maksimal banget ya kalau menurut aku. Meskipun tempatnya nggak terlalu gede, tapi storage-nya lumayan decent lah buat kita ya. Terus satu lagi yang aku suka banget, karena si dapur ini bakal jadi tempat buat kerja, belajar, sekolah anakku di sini juga. Kita dibikinin lah si power outlet ini gitu karena kalau misalnya kita perlu colokan listrik buat kerja, kita bisa pakai listrik di sini. Terus satu lagi feature yang aku suka, meja kitchen island ini it's actually bisa digedein dengan kayak gini gitu. Jadi bisa dilipat. Terus kita bisa nambah orang lagi deh. Dan kursi ini kan sama kayak kursi kerja kita yang di ruang kantor bawah. Jadi kalau misalnya kita lagi terima tamu, kita tinggal naikin si kursi kerja kita yang di bawah ke atas, terus kita bisa nambah kapasitas si meja makan ini. Nah, terus di sini ada ceritanya nih kayak edible garden gitu maunya. Ini kan udah aku tanam ini. Cuman again tanaman pangannya masih kurang, jadi mau dibanyakin lagi, which is that's gonna be our upcoming project sih untuk si mini responsible house ini, untuk mengelola dan memaksimalkan area di sini untuk dijadikan kebun pangan gitu. So I think that's pretty much for the second floor. Abis ini kita langsung naik ke atas yuk. Kita ada di lantai 3. Di area ini mostly adalah kamar tidur aku sama anak-anak, sama satu kamar mandi. Kamar mandi kita tuh juga kecil banget dan nggak ada wastafel. Nah, wastafelnya itu di sini gitu. Jadi tempat aku make up, dandan, cuci muka, sikat gigi, itu semua areanya di sini. Terus juga aku naruh beberapa sayuran-sayuran dan tanaman-tanaman di sini juga karena lumayan dapat matahari ya di sini. So nah, di sini ini kamar mandi. Mau lihat nggak sih kamar mandinya? Lihat ya. Kamar mandinya ini tada! Ya, it's enough lah. WC, terus si shower. And next-nya adalah ini kamarnya anakku, tapi lagi terapi jadi nggak bisa masuk. Terus ini kamar tidur utama saat ini, tempat aku sama Aldi tidur. So ini kadang-kadang karena weekend anak-anak juga suka tidur di sini. Terus ini juga lemari bekas sisa di rumah yang lama, which is looks okay. Dan kita juga beli tambahan buat barang-barang random gak jelas gitu lah, supaya nggak scattered di sini. Terus ini juga ada lemari bajunya. Baju kita sebenarnya udah nggak terlalu banyak, agak sedikit berantakan jadi jangan dibuka. Punya Aldi aja deh, Aldi kayaknya lebih rapih ya itu. Space-nya tuh lumayan banyak karena baju kita sebenarnya nggak terlalu banyak ya, jadi masih ada space. Nah, ini cerita sedikit, aduh nih ada, tar dulu ya. Nah, ini gak usah dibuka semuanya deh, tapi di sini aja. Jadi ini ceritanya tadinya buat salah satu tempat buat kerja, makanya ada kursi di sini, terus kayak buat taruh-taruh laptop di sini lah gitu. Jadi that's awalnya kayak gitu. Tapi kayak turns out kita malah nggak pernah kerja di sini ya mas, karena selalu kerja di dapur atau di kantor. Karena aku sama Aldi tuh sama-sama kerja di rumah sekarang full time. Kalau misalnya kita lagi Zoom berdua lagi rapat tuh nggak bisa tuh di satu ruangan berbeda, jadi harus gantian. Jadi kadang-kadang Aldi di sini, aku di bawah, atau aku di dapur, Aldi di kantor, kayak gitu lah. And my favorite place di Mini Responsible House adalah si balkon kecil ini. Jadi area ini sangat menyenangkan sih menurut aku.
Jadi kayak Aldi sama aku tuh kadang-kadang bisa duduk-duduk santai. Kalau misalnya mau kerja atau rapat di sini tuh juga bisa kadang-kadang. Cuman karena kemarin-kemarin sering hujan, jadi agak lumayan jarang sih pakai ini recently. Karena kalau di sini kehujanan. Tapi in a better weather kayak sekarang nih, ini tempatnya tuh seru banget sih. Jadi kayak bisa ngobrol-ngobrol, bisa makan, bisa ngopi-ngopi, bisa baca, bisa sambil kerja. So it's nice. Cuman ya kalau hujan basah gitu, nggak bisa di sini. So apalagi ya? Oh, ini ada satu yang nggak kelihatan. Ini soal extra request terakhir kita sama arsitek kita. Kita minta dibikinin kayak semacam gudang. Dan ternyata bisa ada gudang di sini nyempil yang space-nya sih sebenarnya agak sedikit di atas tangga yang tadi itu kita lewatin. So aku nggak sampai ya, kayak agak ribet. Tapi kita punya extra storage untuk di sini. So I think that's that ya buat mini responsible house. What do you like the most of this house, Mas? Sini juga ya. Yeah. Aku mau jawab pertanyaan tentang budget. Jadi teman-teman kan kemarin-kemarin tuh banyak banget yang nanya soal budget. Nah, aku mau kasih tahu aja. Jadi sebenarnya total awal budget kita untuk bangun rumah ini tuh sekitar 500 juta. Waktu kita approach si arsitek kita bilang sama mereka budget kita tuh 500 juta gitu. Nah, akhirnya bisa dibuatin RAB seputaran harga di situ, dan itu tuh juga sebenarnya udah termasuk feature eco-friendly yang kita minta. Kayak tadi tuh kayak misalnya si grey water recycling system, terus juga si recycle woods ini gitu. Tapi 500 juta itu tuh belum termasuk biaya desain arsitek. Jadi biaya arsitekku tuh kira-kira sekitar 40 juta tambah 20 juta. Terus itu juga belum termasuk solar panel. Solar panel kita waktu itu harganya sekitar 70 juta. Dan terakhir adalah biaya tambahan untuk bikin custom furniture kayak gini. Jadi kayak yang tadi aku bilang 500 juta itu tuh belum termasuk furniture kayak dapur dan lain-lain ya. Jadi total yang kita bayar akhirnya untuk dapur sama custom furniture kayak gini itu sekitar 150. So 500 juta tambah 40 tambah 20 berapa tuh? 560 tambah 70 solar panel berapa tuh? 560 tambah 70 630 tambah 150 untuk custom furniture. Jadi berapa? Iya, itu dia 780. Oke, itu dia total budget kita untuk membangun rumah ini. Semoga membantu, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebelumnya yang udah ditanyain ke kami. Tapi ingat ya teman-teman, itu di harga tahun 2019 karena kita deal-dealan untuk tanda tangan kontrak membangun rumah ini di tahun 2019 walaupun jadinya di pertengahan 2020 dan sekarang udah 2021. So harus diperhitungkan inflasi dan sebagainya. I think that's that. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Queen Ami. Bye.